Pentingnya menjaga kesehatan telinga anak bulu kita. Jangan lupa like dan subscribe channel Maminya Coffee. Halo Cat Lovers, bertemu lagi dengan Maminya Coffee di channel Maminya Coffee. Hari ini Maminya Coffee akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan telinga anak bulu kita. Kenapa topik ini Maminya Coffee bahas? Karena dulu Coffee itu sempat hampir mati karena kutu telinga. Cat lover semua wajib tahu kalau parasit jenis kutu yang hinggap di tubuh kucing itu nggak cuma kutu rambut aja atau kutu yang hinggap di bulu-bulunya, tapi juga ada kutu telinga. Dari semua jenis parasit yang yang hinggap di badannya Coffee, yang paling membahayakan adalah si kutu telinga ini. Kutu telinga dan kutu rambut ini berbeda jenisnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah memastikan anak bulunya itu tidak ada kutu di rambutnya, itu belum tentu telinganya sehat ya teman-teman. Nah, ini menjadi pengalaman dari Maminya Coffee sendiri dalam merawat Coffee waktu itu. Nah, dulu memang Maminya Coffee belum tahu kalau ada beragam macam jenis kutu ya yang hinggap di tubuh kucing, khususnya di Coffee waktu itu. Nah, jadi Maminya Coffee itu sudah memberikan obat kutu rambut, dan memang obat itu cukup mahal dan sangat ampuh. Nanti kita bahas ya untuk yang kutu rambut ini. Nah, jadi benar-benar sudah hilang kutu rambutnya, itu udah nggak ada sama sekali. Terus tiba-tiba Coffee jatuh sakit. Mungkin cat lovers yang udah ngikutin video Maminya Coffee sebelum-sebelumnya pasti tahu perjalanan atau tumbuh kembangnya Coffee ya. Dulu memang pas awal Maminya Coffee ini adopsi Coffee itu udah kurus, penyakitan, dan juga banyak sekali parasitnya. Kejadiannya waktu itu Coffee baru aja sembuh dari kutu rambutnya. Tapi makin lama Coffee itu gak nafsu makan banget gitu, makin parah gak nafsu makannya. Awalnya Maminya Coffee kira dia itu gak biasa makan makanan kucing gitu, karena mungkin dikasih kepala ayam gitu sama pemilik yang dulu. Maminya Coffee kurang tahu ya, kan Maminya Coffee kan ngasih makanan kucing kayak Whiskas Pouch gitu kan, atau Equilibrio. Nah itu Coffee bener-bener gak mau makan sama sekali. Sampai Maminya Coffee beliin banyak beragam macam makanan buat Coffee ya, mulai dari raw food, kuning telur, terus daging ayam, Mami Coffee rebus, makanan kemasan itu bener-bener gak mau dimakan. Sampai suatu ketika itu suatu hari dia bener-bener gak makan sampai sore mau maghrib ya. Jadi biasanya tuh walaupun dia susah makan, seenggaknya sehari tuh ada sedikit-sedikit gitu mau makan. Tapi ini tuh bener-bener sampai maghrib tuh dia gak ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan dia itu tingkahnya beda teman-teman. Jadi dia tuh kayak kedinginan, terus kayak ngeringkuk aja, maunya tidur aja gitu loh teman-teman. Nah, terus Maminya Coffee panik kan, aduh nih kenapa si Coffee. Akhirnya Maminya Coffee langsung deh buru-buru bawa ke dokter. Jadi waktu diperiksa sama dokternya waktu itu, si Coffee itu diperiksa suhu tubuhnya, lalu ditanya keluhannya apa. Maminya Coffee bilang kan gak mau makan dok, dia seharian. Terus kata dokternya, ya iyalah demam tinggi begini, suhunya tinggi banget mbak katanya. Terus dokternya langsung periksa kupingnya dia, dan kata dokternya langsung, aduh ini mah udah meradang mbak, katanya infeksi meradang, jadi demam begini. Meradang kenapa dok? Ini mbak, dia di telinganya ada kutu telinga, dan itu udah numpuk sampai dia infeksi dan meradang. Terus aku bilang, loh kok saya tuh udah kasih dia obat kutu loh dok, dia udah gak ada lagi kutu.
Terus dokternya tuh bilang, kutu rambut beda ya Mbak sama kutu telinga. Nah, obat yang Mbak berikan itu hanya untuk membunuh kutu rambut, tapi belum bisa membunuh kutu telinga. Jadi kutu telinganya masih ada. Singkat cerita, jadi intinya si Kofi itu sakit karena radang telinga yang disebabkan oleh infeksi akibat si kutu telinga yang sudah membabi buta itu di telinganya ya, mungkin sudah membuat negara atau pedesaan di telinganya si Kofi sampai si Kofi sampai radang telinga gitu. Dan tindakan yang diambil oleh dokternya adalah menyuntik 1 suntik antiparasit, 2 antibiotik, 3 vitamin. Jadi ada 3 suntikan waktu itu kalau nggak salah ya, 3 apa 2 ya, pokoknya antibiotik sama antiparasit. Terus Kofi juga dikasih obat tetes telinga dan juga obat antibiotik untuk meringankan, menyembuhkan radangnya gitu, demam. Ini adalah obat yang diberikan dokternya Kofi untuk membasmi kutu telinganya si Kofi. Nah ini ya bisa dilihat sendiri, ini namanya Vetotic ya. Nah Vetotic ini cukup ampuh sih teman-teman untuk membunuh atau membasmi kutu telinga. Dia itu sebetulnya semacam obat tetes gitu ya teman-teman. Nah ini tapi harus sabar banget gitu loh, bener-bener harus sabar dan telaten, karena cara pengaplikasian obat Vetotic ini itu emang kita harus rajin-rajin meneteskan di telinga kucing itu pagi dan malam hari, dan kita harus rajin-rajin juga membersihkan telinganya. Dan itu pun gak bisa sekali 2 kali aja atau sehari 2 hari, tapi harus betul-betul rutin, itu berturut-turut sampai 2 minggu lah teman-teman, sampai dilihat sudah ada perkembangan dari kebersihan telinga kucing kita. Selain obat Vetotic tadi, Kofi juga diberikan antibiotik sama dokternya Kofi untuk mempercepat penyembuhan dari radang telinganya itu. Jadi supaya demamnya juga cepat turun dan Kofi lahap lagi makannya. Jadi lanjut cerita lagi, setelah pulang dari dokter itu Kofi nggak langsung tiba-tiba besoknya cering sembuh, sehat, seger gitu, enggak ya. Tapi emang bener-bener harus sabar banget, dan maminya Kofi itu harus nyuapin dia, karena kalau misalkan nggak disuapin itu dia bener-bener nggak mau makan sama sekali. Jadi biasanya maminya Kofi itu kan nyuapin pakai tangan kan, itu pun juga udah nggak mau teman-teman, si Kofi udah nggak mau makan disuapin pakai tangan. Mau maminya Kofi kasih makanan yang amis sekalipun ya, makanan kesukaan dia, itu dia juga tetap nggak mau. Nah terus maminya Kofi itu chat kan dokternya. Memang baik banget sih ini dokternya si Kofi kan waktu itu, aduh dok gimana ya si Kofi belum mau makan juga, itu udah hari kedua mau hari ketiga sampai sore-sorenya loh teman-teman. Jadi dia 2 hari nggak makan, bayangin, cuma tidur aja kedinginan. Terus kata dokternya, mbak tolong disuapin ya gitu. Saya udah suapin tapi dia nggak mau, boleh nggak sih kita suapin pakai suntikan. Nah akhirnya dokternya bilang, iya mbak nggak apa-apa disuapin aja pakai suntikan. Terus maminya Kofi langsung buru-buru pakai suntikan untuk nyuapin si Kofi. Waktu itu maminya Kofi itu selalu beli wet food yang maminya Kofi campur lagi dengan air supaya agak encer dan gampang untuk ditariknya dengan si suntikan itu. Terus maminya Kofi masukin ke mulutnya sedikit-sedikit itu selama 4 hari ya, jadi pagi, siang, sore, malam, kadang tuh sehari 4 kali, kadang sehari 5 kali kalau maminya Kofi lagi rajin. Yang penting si Kofi itu jangan sampai dia nggak ada asupannya sama sekali. Jadi emang bener-bener selama 4 hari berturut-turut itu pagi, siang, sore, malam itu maminya Kofi kasih makanan dengan suntikan itu sedikit-sedikit gitu teman-teman, karena dia kalau kebanyakan juga nanti muntah gitu.
Alhamdulillah setelah 4 hari maminya Kofi benar-benar berjuang nyuapin Kofi pakai suntikan, terus rajin meneteskan obat telinga, juga membersihkan telinganya Kofi, dan juga memberikan obat antibiotik itu. Di hari keempat Kofi sudah mulai ada nafsu makan, jadi maminya Kofi udah nggak perlu nyuntikin makanan lagi gitu ke mulutnya Kofi. Dia udah bisa mulai makan sendiri walau masih dalam sedikit-sedikit gitu teman-teman. Dari kejadian itu maminya Kofi belajar bahwa penting untuk kita menjaga kesehatan telinga anak bulu kita. Jangan sampai hal yang sama terjadi kedua kalinya ya. Sekian cerita, pengalaman, dan juga tips dari maminya Kofi. Salam untuk semua anak bulu dimanapun kalian berada.